Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Kolbi. Saya Ketua HMPS PGSD. Nama saya Arif Rahman. Saya dari Ketua HMPS Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Nama saya Muhammad Fazrin. Saya sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bahasa Inggris periode 2021-2022. Perkenalkan, saya Ardianto. Saya selaku Ketua Lembaga Dakwah Kampus Al-Muhajirin STKIP Taman Siswa Bima. Saya berpikir kayak gini, saya sudah diamanatkan oleh seseorang, kenapa saya tidak menjalankan amanat tersebut, apalagi menjadi ketua. Menjadi ketua itu tantangan yang lumayan besar. Jadi saya memotivasi diri saya, kenapa saya nggak mencoba gitu. Karena yang saya rasa dan saya lihat, banyak sekali persoalan yang ada di HMPS. Salah satu persoalannya yaitu kurangnya perhatian dari lembaga. Kenapa kurangnya perhatian dari lembaga? Kurang munculnya daya tarik dari HMPS. Teman-teman dari mahasiswa itu lebih cenderung suka dalam organisasi di luar dari internal kampus, sehingga mengurus HMPS ataupun IKM yang ada di STKIP Taman Siswa Bima sangatlah minim. Saya mengutip dari hadis Nabi, yaitu Subhanul Yum Rijalul Khot. Pemuda-pemuda masa kini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Saya ingin menjadi pemimpin yang bisa merangkul teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Bahasa Inggris, karena memang saya melihat ada beberapa dari mahasiswa bahasa Inggris itu yang belum bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan teman-teman lainnya. Kalau berbicara tentang ketua sih, bagaimana ya? Jadi ketua itu dikatakan bangga, lumayan bangga. Karena kenapa? Banyak yang kita kenal, baik itu mahasiswa maupun dosen yang kita kenal. Kita lebih dikenal lagi di kalangan mahasiswa PGSD, otomatis kita sebagai ketuanya ini memberikan motivasi kepada mahasiswa PGSD lain. Kenapa kakak ini bisa jadi ketua HMPS, apalagi cewek? Kenapa kita nanti tidak bisa gitu? Saya dapat mampu mengkoordinasikan atau mengkoordini anggota-anggota saya, baik secara kolektif ataupun secara individual. Tidak taatnya dan tidak patuhnya terhadap regulasi ADART-nya, LDK itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya LDK. Kalau di LDK itu ada regulasinya itu tentang tidak boleh merokok. Berbicara sifat mereka yang tidak saya sukai memang banyak banget, apalagi pas rapat. Pas kita layangkan undangan rapat, orang Bima kan kebiasaannya suka ngaret. Tapi anggota saya ini astagfirullahalazim, subhanallah sekali sifatnya. Tapi di balik sifat jengkel mereka ini adalah sisi baiknya mereka yang bikin saya tersentuh. Apalagi kalau dibilang saya suka marah-marah, saya marah kepada mereka buat mereka lebih baik lagi agar kepengurusan HMPS PGSD tahun ini harus berbeda dengan HMPS yang lain. Yang pertama itu kurangnya disiplin. Ketika diundang rapat jam sekian, hadirnya jam sekian melebihi dari jam yang sudah ditentukan. Itu yang membuat saya kesal pada teman-teman. Yang kedua, tidak adanya daya teman-teman untuk bersaing. Apabila ada lomba jurusan, contohnya seperti lomba Olimpiade Matematika, tidak adanya daya semangat, daya gabung teman-teman untuk masuk dalam perlombaan tersebut. Kalau berbicara menjengkelkan dari anggota sih ada sedikit.
Contohnya ketika kita mengundang untuk anggota tersebut untuk rapat, kadang-kadang ada yang tidak bisa datang dengan alasan yang tidak bagus dan lain-lain, dan juga banyak sekali yang tidak mendengarkan instruksi dari beberapa ketua bidangnya. Dengan cara memberikan motivasi atau hukuman ringan lah untuk mereka, agar mereka tidak melakukan atau mengulangi hal yang sama. Kalau dipukul itu masuk ke dalam tindakan kekerasan, tapi itu bukan saya sama sekali. Ya, penyayang. Ya. Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor. Ketika saya menemukan anggota saya yang melanggar aturan, itu bukan berarti saya langsung memberikan suatu kekerasan kepada anggota saya, melainkan saya dengan cara membimbing mereka ke arah yang lebih baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Agar tidak melanggar peraturan ataupun regulasi yang ada di LDK. Yang pertama itu saya bilang dulu kepada mereka, kepengurusan kita ini bukan kepengurusan yang akan dianggap sepele oleh HMPS lain ataupun oleh mahasiswa PGSD itu sendiri. Jikalau kita dari pengurusnya aja ngaret, gimana cara kita mengurus mahasiswa PGSD? Jadi kalaupun mereka lebih ngaret lagi di kegiatan sebelumnya, ada beberapa surat undangan seperti surat peringatan yang saya layangkan kepada mereka sebagai teguran awal. Kalaupun tidak diindahkan, akan ada teguran secara langsung, baik itu seperti mengancam mereka akan dikeluarkan di kepengurusan HPS. Jadinya kelakuan mereka yang menjengkelkan itu bisa mereka ubah. Capaian terbaiknya, saya sudah menjalankan dari tugas-tugas saya, dan apa yang jadi masalah di PGSD sedikit demi sedikit sudah saya berikan solusinya. Dan yang paling bangga menurut saya, kepemimpinan saya ini bisa dikatakan kayak gelombang, ada naiknya, ada turunnya, tapi di situ saya berpikir kayak gini, kenapa masalah yang dulu tidak bisa kita selesaikan dengan kepengurusan tahun ini? Kalaupun tidak bisa diselesaikan dengan secara tuntas, tapi perlahanlah kita selesaikan masalah ini. Lebih-lebih lagi dari fasilitas yang ada di PGSD itu sendiri. Itu aja. Capaian untuk program kerjanya LDK Al-Muhajirin itu, untuk kelompoknya adanya sektor hafalan di LDK itu minimal mereka, kami tidak memaksa anggota itu sektor hafalnya langsung 1 juz, langsung 2 juz. Tergantung dari mereka, minimal itu 1 ayat 1 hari, 1 day 1 ayat gitu. Dan juga adanya kultum subuh, program kerja kultum subuh. Ada juga IPALA, bukan hanya MAPALA yang berdedikasi menjadi mahasiswa pecinta alam. LDK juga itu punya IPALA, yaitu Ikhwan Pecinta Alam dan Tadabbur Alam. Capaian terbaik menurut saya sampai sekarang, dilihat dari beberapa tahun sebelum saya menjabat jadi pemimpin, itu Himatika sudah redup, bahkan mati ya, saya rasa itu. Dan alhamdulillah pada saat sekarang Himatika sudah berkembang maju lebih baik sampai sekarang. Jadi itulah capaian yang menurut saya sangat berharga begitu. Jadi kegiatan yang berbeda dari kepengurusan sebelum-sebelumnya. Ada kegiatan yang namanya desain grafis itu. Itu kegiatan yang menurut saya sangat luar biasa sekali outputnya begitu. Di mana desain grafis itu mampu kita kembangkan dalam, contohnya dalam berwirausaha, mempromosikan setiap apa saja yang menjadi barang wirausaha kita begitu. Sangat bermanfaat itu untuk kemajuan mahasiswa pada saat sekarang. Iya, baru program kerja subuh berjemaah. Jadi program kerja yang paling pemungkas itu ada program kerja yang namanya English Day. Jadi English Day itu himpunan mahasiswa bahasa Inggris itu akan turun ngajar ke berbagai SD. Jadi mereka akan turun di sekolah dasar untuk mengajar anak-anak sebagai latihan untuk mengajar ke tingkat yang atas atau sekolah SMA.
Ya, bagaimana menghandle, bagaimana berkomunikasi dengan baik kepada anggotanya, itu adalah suatu tantangan karena kita semua ini adalah mempunyai kepala yang berbeda-beda dan pikiran yang berbeda-beda. Jadi akan sulit untuk berkomunikasi dan memberikan arahan kepada mereka semua. Jadi itu adalah salah satu tantangan yang cukup berat menurut saya pribadi. Tantangan bagi saya itu ketika adanya rapat ataupun kegiatan di anggota itu kurangnya kesadarannya ketika diatur di dalam surat undangan itu misalnya jam 8. Nah, di anggota itu lebih-lebih datanya 2 jam setelah itu. Dari jam 10 bisa jam 9 dan kurang kesadaran ataupun sifat moralisasi dari anggota itu sifat kedisiplinan waktunya. Sejauh ini tantangan yang paling besar menurut saya itu melibatkan kampus kota. Seperti yang kita tahu, kampus kota merupakan kampus dari bagian dari kampus induk juga. Di sana juga ada mahasiswa PGSD-nya. Pernah saya jalan-jalan ke sana, sedikit pembicaraan yang saya tangkap di sana, pertanyaan dari mahasiswa PGSD-nya, kenapa pas kegiatan HMPS PGSD tidak dilibatkan ke kampus kota? Keterlibatan kampus 2 itu belum sempat kami laksanakan pada tahun ini. Kemungkinan akan coba kami kondisikan lagi dan usahakan lebih memprioritaskan kampus 2. Kenapa pada saat lomba musikalisasi puisi ini baru dilibatkan kampus 2? Kenapa pas acara MUBES tidak dilibatkan kampus 2? Sedikit saya menjawab dari pertanyaan mereka bahwa kepengurusan kami ini tidak tahu menau tentang tidak dilibatkannya kampus 2, tapi kami usahakan tahun ini kampus 2 akan dilibatkan baik itu di kegiatan ataupun di MUBES-nya nanti. Sebagai tantangan bagi saya sebagai ketua HMPS, bagaimana untuk memajukan SDM ini agar berkualitas begitu. Bukan hanya berbicara mengenai organisasi saja. Begitu. Bukan berbicara mengenai mahasiswa saja. Melainkan adalah hal-hal yang dibicarakan agar teman-teman ini progres dalam mengikuti lomba-lomba. Karena identik dari teman-teman HMPS itu adalah berbicara mengenai prestasi, begitu. Jadi pesan untuk anggota, tetaplah berproses dalam Himaptika, karena Himaptika itu bukan organisasi yang berbicara mengenai jurusan saja. Namun Himaptika itu cakupannya luas, dan bahkan Himaptika sekarang tidak lagi berjalan pada tempatnya begitu, pada internal saja, melainkan Himaptika ini sudah bekerja sama dengan IKA Himaptika, Ikatan Himpunan Mahasiswa Pendidik Matematika Seluruh Indonesia begitu. Nah, pesan dan kesan saya di LDK itu, harapan saya untuk anggota saya, jangan pernah malu kalian menunjukkan keislaman kalian di akhir zaman ini, dan jangan pernah malu kalian menunjukkan identitas keislaman kalian. Berapa banyak orang yang malu dengan identitas Islamnya pada saat zaman sekarang ini. Berapa banyak orang yang mengatakan dirinya itu beriman, tetapi beriman itu hanya di lisannya saja. Padahal kata Nabi itu, al-imanu marifatu biqolbi, sesungguhnya iman itu datangnya dari hati dulu, kemudian wa qawlu bil lisan, kemudian diucapkan dengan lisan, dan wa amalan bil arkon, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Jadi pesan saya itu, don't ask what Himabi give to us, but ask what we have given to Himabi. Jadi jangan tanya apa yang Himabi berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang kita berikan kepada Himabi. Insya Allah kita semua akan menjadi orang yang lebih baik dan melakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Himabi, we are one. Satu pesan saya kepada mahasiswa PGSD, jangan berburuk sangka dengan ketua kalian. Kami juga pengurus dari HMPS ini mahasiswa biasa seperti kalian, tapi kami diamanatkan untuk menjadi bagian dari pengurus inti, untuk menjadi wadah kalian, untuk menampung aspirasi kalian, masalah-masalah kalian dituangkan kepada kami. Insya Allah masalah kalian akan kami selesaikan walaupun tidak secara tuntas. Tetap semangat. Ya, sekian dari saya Ardianto. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Tauhid. Sekian dari saya,
Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Banyak kritik kurang menarik, banyak solusi amatlah baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Obrolan Tamsis, ngobrol manis di Tamsis. Ya, obrolan Tamsis, ngobrol manis di Tamsis.